Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Arianti Wahid dengan NIM 922025075 dari kelas 1 TS 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan video tutorial mengenai analisis struktur menggunakan aplikasi SAP 2000. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komputer aplikasi struktur. Baik, sebelum kita masuk ke tahap pengerjaan, mari kita perhatikan terlebih dahulu detail soal yang akan kita modelkan di SAP 2000. Soalnya seperti ini. Pertama-tama kita jalankan SAP 2000. Kita klik next. Lalu kita ubah satuannya ke ton MC. Pada file, kita klik. Di new model ini kita pilih yang grid only. Kita ubah angka di number of grid lines-nya ini 6, 1, 1. Grid spacing 5, 1, 1. Klik OK. Akan muncul dua tampilan, kita gunakan salah satunya saja. Satunya bisa kita hapus. Lalu kita klik exit. Klik kanan pada mouse, edit grid data, modify. Kita gunakan display-nya yang ordinates. Kita ubah angka di X grid data ini. A itu 2, B-nya 12, 19, 27, 30, dan yang terakhir 0. Jika sudah, kita klik OK. OK. Lalu kita bisa bikin garis dari titik F ke titik E. Setelah itu kita beri tumpuan di titik F ini, kita beri tumpuan. Caranya klik sampai ada X gini, terus assign, join, restraints, kita pilih yang jepit. Oke. Lalu ke titik B, assign, join, restraints, kita pilih yang roll. Yang terakhir di titik E, assign, join, restraints, pilih yang roll juga. Oke. Setelah itu kita bisa klik batang pada batang F ke A ini sampai berubah jadi putus-putus. Lalu kita klik assign, frame load, distribute. Kita gunakan yang absolute distance. Optionnya kita klik yang add. Lalu kita isi distance-nya 2, 2, 2, 2, 0, 2. Lalu load-nya 8, 8, 7, 8. 8, 8, 7, 8. Oke. Selanjutnya batang B. Selanjutnya batang A ke B. Klik sampai putus-putus. Assign, frame load, distribute. Distance-nya kita isi 10. 10, 0, 10. Load-nya kita isi 0, 7, 7, 7. Klik OK. Selanjutnya batang B ke C. Klik hingga putus-putus. Assign, frame load, distribute. Kita isi distance-nya 0,
7, 7, 7. Loadnya 0, 7, 7, 7 juga. Oke. Selanjutnya button C ke D, assign, frame load, distribute. Kita isi distance-nya 8, 0, 8. Loadnya 0, 6, 6, 6. Klik OK. Selanjutnya batang terakhir D ke E, assign, frame load, distribute, add. Kita isi distance-nya yang bagian kita isi distance-nya 0 semua, kecuali yang keempat itu kita isi 3. Dan yang bawah sama 0 semua, kecuali yang nomor 4 ini kita isi 7. Lalu klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa beri beban terpusat. Caranya kita klik titik F ini. Lalu kita ke assign, join loads, forces. Kita isi force global X-nya 6. Jangan lupa kita optionnya kita klik yang add. Oke. Lalu titik A, assign, join loads, forces. Force global X-nya kita nolkan dulu. Lalu kita isi force global Z-nya minus 8. Minus 8. Oke. Selanjutnya titik B, assign, join loads, forces. Force global Z-nya ini kita ubah jadi minus 7. Klik OK. Lanjut ke titik C, assign, join loads, forces. Force global Z-nya ini sama ya, minus 7. Add. Oke. Selanjutnya titik D. Caranya masih sama seperti tadi. Force global Z-nya kita isi 3. Oke. Yang terakhir assign, join loads, forces. Force global Z-nya kita isi minus 2. Oke. Setelah itu kita bisa klik display, show load assign, frame cable, klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik define, ke load patterns, kita ubah date-nya ini jadi 0. Lalu kita klik modify. Oke. Setelah itu kita bisa klik analyze, run analysis. Modalnya kita klik, lalu kita klik do not run, lalu kita klik run now. Tunggu hingga file muncul, lalu kita akan simpan di file. Lalu kita bisa beri nama, misalnya namanya UTS. Klik enter. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa klik show forces ya, yang ini. Kita klik frame cable.
Lalu kita pilih yang momen 33. Show values on diagram. Oke. Selanjutnya, klik lagi yang seperti tadi. Kita ubah ke SIR 22. Optionnya fill diagram. Oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Lalu klik lagi show forces. Pilih yang join. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Oh ya, klik seperti tadi lagi, frame cables. Lalu kita pilih yang axial force. Oke. Baik, saya akan memberi sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan dari permodelan tugas ini adalah analisis struktur balok menerus panjang 30 meter dengan Baik, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pemodelan tugas ini adalah analisis struktur balok menerus panjang 30 meter telah berhasil dilakukan menggunakan SAP 2000 melalui grid mode. Baik, saya akan memberi sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pemodelan tugas ini adalah analisis struktur balok menerus panjang 30 meter telah berhasil dilakukan menggunakan SAP 2000 melalui model grid only dengan mengatur grid spacing sesuai dimensi soal dan menonaktifkan self-weight multiplier agar berat sendiri material tidak terhitung. Kita mendapatkan hasil analisis yang murni dari beban luar. Hasil akhir menunjukkan distribusi gaya dalam yang akurat, mencakup nilai reaksi perletakan pada tumpuan sendi dan roll, diagram gaya geser pada SIR 22, serta diagram momen pada momen 33 sebagai dasar perhitungan kekuatan struktur ini. Baik, segitu saja mungkin video yang saya berikan, video tutorial yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.